record ulang. Oke. Jadi saham ya. Oke, saham itu uh, adalah bentuk kepemilikan untuk korporasi ya. Nah, artinya kalau saham kita kembali lagi bahwa ada yang diperjualbelikan di bursa efek dan ada yang tidak listing di bursa efek. Ketika tidak listing maka tidak bisa diperjualbelikan. Seperti itu ya. Kalaupun diperjualbelikan antar teman, contohnya seperti tadi ya, Fadlo memiliki sahamnya Erika, perusahaannya Erika. Kemudian ternyata Rifki cemburu gitu ya, kok saya nggak punya? Gitu. Oh yes. Ya udah, akhirnya ditawarin tuh sama Fadlul, mau nggak pakai saham punya gue aja gitu ya. Nanti lu beli saham gue, nanti lu gue kasih deh kepemilikan gue ke lo gitu ya. Ya, jadi hanya antar teman gitu ya. Dan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itu kalau tidak listing di bursa efek. Tetapi kalau listing di bursa efek mah terserah gitu. Dijual siapapun yang beli. Nah, itulah enaknya ya. Nah, jadi hanya bentuk yang korporasi lah yang memiliki kepemilikan dalam bentuk saham ya. Kalau partnership CV ini tidak ada, proprietorship usaha dagang ya. Dan korporasi diatur di Undang-Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang 11 tahun 2021 ya. Oke, nah sekarang di sini ada macam-macam sumber dari ekuitas ya. Yang pertama ada contributed capital ya. Yang kedua ada retained earnings. Nah, itu adalah dua hal utama yang menyusun suatu equity ya. Contributed capital sama retained earnings. Nah, contributed capital dari mana? Dari ordinary shares sama preference shares ya. Ada par value ya. Nanti selisihnya par value versus market value, selisihnya itu adalah share premium. Nah, oke. Okay? Nah, barulah contributed capital. Apa contributed capital? Ini hafalin ya istilah ini ya. Ya, karena takut keluar di ujian ya. Jadi nanti nulisnya juga langsung aja contributed capital gitu ya. Jangan usah di bahasa Indonesiain ya. Oke, karena ya gitulah Pak ya. Nah, kalau saya sih ya nggak, kalau di kuisis harus tepat ya isiannya. Walaupun saya bikin options banyak banget gitu ya. Plus terjemahannya juga. Tapi ya latihan aja ya nanti ya. Karena kalau di kuisis harus tepat. Nah, kalau di ujian nanti kan nggak pakai kuisis dong ya, kalian tulis tangan. Nah, saya tidak masalah kalaupun di bahasa Indonesia. Oke. Okay? Nah, oke, itu contributed capital. Kalau retained earnings ini berasal dari net income, ya. Nah, kemudian treasury shares, nah ini akan mengurangi nilai dari si ekuitas, ya. Jadi pertama adalah contributed capital, kedua adalah retained earnings. Nah, yang ketiga kalau ada treasury shares, ya, atau pembelian buyback saham oleh perusahaan, ya. Ini akan mengurangi equity. Oke, sekalian lanjut. Nah, dari sini apa ya kalau dalam bahasa PSAK-nya bahasanya bukan contributed capital, tapi modal saham. Modal saham itu apa? Modal saham itu adalah ordinary shares atau share capital, ya SC, share capital. Nah yang ini, tambahan modal disetor itulah share premium, gitu ya. Kemudian saldo laba itulah retained earnings. Ini bahasa PSAK ya. Nah, kemudian selain ketiga ini apa? Ada treasury shares sebagai pengurang dari si ordinary shares ya. Selain itu ada AOC ya, ada non controlling interest ya. Nah, seperti ini. Retained earnings ini berasal dari net income. AOC ini berasal dari revaluasi aset tetap ya. Contohnya tidak memenuhi net income. Treasury shares ini kalau ada buyback oleh si perusahaan itu sendiri ya. Jadi setelah diterbitkan di bursa efek, dibeli kembali oleh perusahaan tersebut. Ya, itulah namanya treasury shares. Nah, ada NCI. NCI ini adalah non controlling interest atau dia pemegang saham yang minoritas. Kayak kita gitu ya. Misalkan Pawon gitu. Nah, Pawon ini kalau di BI ada kepemilikan oleh masyarakat ya. Oleh masyarakat ini minimal adalah 7%. Kurang lebih lah ya, 7 atau berapa persen saya lupa. Nanti lihat lagi di aturannya. Nah, artinya apa? Artinya kita lah retail. Ini yang nanti sering ribut di iPod gitu ya, di iPod. Nah, ini yang sering gonjang-ganjing di iPod ya. iPod, Mirai, Mandiri Sekuritas. Ya, kita memperebutkan kue yang 7% ini. Nah, kita bisa dikatakan adalah kita lah pemilik saham minoritas gitu. Oke, nah kemudian yang diperdagangkan di bursa apakah semuanya? Tidak semuanya. Nah, ini urutannya ya. Urutannya. Jadi ada authorized shares. Ini adalah modal dasar. Ini yang disahkan di ADART atau akte perusahaan. Ya, 1 juta ini di state di akte ADART ya, anggaran dasar ya. Kemudian ada yang issued gitu ya.
Yang issued itu adalah yang disetor dan ditempatkan. Artinya apa? Porsi dari 100 juta ini diambil 800-nya. Buat apa? Buat dimiliki oleh pemegang saham, ya. Seperti itu. Kemudian kalau 800 yang issued berarti ada 200 sisanya. Ini unissued atau disebut juga sebagai portepel. Saham portepel gitu ya. Saham sisa dari modal dasar ya, yang tidak dimiliki, yang nggak dimiliki oleh si pemegang saham. Nah, kemudian dari 800.000 ini, maka dibagi dua. Ada yang outstanding. Outstanding adalah yang dimiliki oleh publik, 700.000. Nah, treasury shares ini dimiliki oleh perusahaan. Ya. Treasury shares, aturan di Undang-Undang Nomor 11 ya, Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang Omnibus Law yang heboh gitu ya. Maka maksimal 3 tahun kalau dia sudah dibeli kembali dalam bentuk treasury shares, itu harus dijual oleh perusahaan. Kalau tidak dijual dalam waktu 3 tahun, maka akan di-retire, akan dipensiun dinikan. Nah, seperti itu ya, akan ditarik kembali, akan dimusnahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nah itu urutan-urutannya, oke, urutan-urutannya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau ini sudah dimusnahkan, ini 100.000 dia akan menjadi ke unissued, gitu ya, kan unissued. Berarti ini 300.000, nanti yang issued-nya akan berkurang menjadi 700, sehingga menjadi sama lagi dengan si outstanding. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau sudah retire, itu sudah di pensiun dinikan. Nah, sekarang kalau kita menerbitkan saham, ada yang at par, ada yang tanpa nilai par, gitu ya. Nah, nilai par adalah nilai yang melekat pada saham, ya. Pada saat penerbitan, karena dipengaruhi oleh nilai wajar. Intinya mah nilai aslinya gitu, nilai tetapannya berapa nilai bawaan. Nah, biasanya dia sangat kecil, ya. Nah, di sini ketika ada nilai parnya, maka dia masuk ke akun yang namanya share capital, ya. Nah, kalau dia ternyata nilai parnya misalkan ada selisih, misalkan nilai par itu kan par value. Nah, ini misalnya sangat kecil ya. Sedangkan market value itu biasanya ya lebih besar daripada si par value ya. Par value-nya adalah 10, market value-nya adalah 1000 misalkan ya kayak gitu. Nah, berarti di sini ada premium sebesar berapa? 990. Nah, gitu maksudnya ya. Ini adalah share premiumnya. Share capitalnya adalah yang 10. Nah, seperti itu. Jadi selisih antara par value dan market value itulah share premium. Oke? Nah, itu konsepnya ya. Nah, contohnya seperti ini, 1 juta, kemudian 100, kemudian dijual dengan harga 500 juta ya. Berarti kita kalikan dulu nih, 100 dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Nah, sisanya adalah share premium. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau dia penerbitan tanpa nilai par. Nah, pada suatu kondisi ada kalanya perusahaan itu tidak menstated berapa nilai parnya, gitu ya. Untuk apa? Biar nggak ribet, gitu ya. Karena kan kalau nanti ada par value mah selalu ada share capital dan share premium, ya. Nah, kalau dia tanpa par value, share premium nggak ada, selalu semuanya adalah share capital, gitu ya. Nah, sama yang kedua adalah menghindari kewajiban kontingensi, biar nggak apa? Biar nggak rugi, biar nggak ada tuntutan di masa depan, ya. Dari apa? Dari pemilik saham biasa. Karena kenapa? Karena adanya sengketa dari share premiumnya itu seharusnya berapa, ya. Oke, nah dua inilah alasannya. Tetapi terdapat beberapa kerugian kalau dia tanpa nilai par. Nah, contohnya apa? Beberapa negara itu nggak mau kalau nggak ada nilai par, malah dia akan dipajakin sangat tinggi, ya, terhadap perusahaan yang memiliki saham yang no par value, ya. Nah, terus juga total harga penggunaan saham tanpa nilai par diakui secara jelas sebagai modal sehingga dapat mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividen. Oke. Nah, yang kedua, karena ada beberapa negara yang nggak mau kalau nggak ada nilai parnya, maka dia mewajibkan yang namanya stated value. Ya, jadi kita seolah-olah ada parnya, tapi bukan dalam bentuk par value, tapi stated value. Apa bedanya, Pak? Bedanya kalau nilai par itu ditetapkan di akte perusahaan. Daripada kamu harus merubah akte, gitu ya, ya udah bikin aja pernyataan bahwa stated value-nya sekian, beres gitu, nggak perlu ke notaris ya. Nah, itulah stated value ya. Jadi perlakuannya sama kayak nilai par ya. Seperti itu. Nah, contohnya kalau yang tanpa nilai par itu seperti ini, 1 juta, kemudian langsung harga market value-nya adalah 500 juta. Ya udah tinggal ya ini 500 juta itu
sudah termasuk apa ya? Berapa lembar ini tinggal dibagi ya, 500 lembar. Nah, langsung tanpa adanya share premium, langsung dicatat pada market value-nya 500 juta. Nah, kalau ada stated value-nya, maka stated value inilah yang akan menjadi share capital ordinary, ya. Sisanya masuk ke share premium. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kalau dia ternyata lump sum, jadi saham itu kan ada dua, ada yang saham biasa dan ada yang saham preference, ya. Nah, kalau saham biasa, nah itu jadi bundling jadi satu. Misalkan saham biasa dan saham preference jadi satu harga jual, ya. Misalkan seperti ini, apa namanya? Nah, seperti ini. Kita lump sum, gitu. Misalkan par value-nya adalah untuk saham biasa, nah seperti ini ya, 2 juta lembar. Untuk preference juga 2 juta lembar. Ya. Fair value-nya adalah 200. Fair value untuk preference adalah 300. Bundling jadi satu, 900 juta. Nah, kita harus, karena total market value-nya adalah, kita hitung dulu total market value-nya ya, untuk yang preference sama yang biasa. Ya tinggal dikalikan aja, 2 juta dikali dengan 200, dan 2 juta dikali dengan 300. Hasilnya adalah 1 juta total. Nah, ini tentunya lebih besar dibandingkan yang 900 juta ya. Sehingga apa? Sehingga akibatnya adalah ya harus ada, kita tetap mencatatnya senilai 900 juta, bukan yang 1 juta ya. Caranya gimana? Pakai proporsi. Tinggal 400 dibagi dengan 1 juta. Nah, ini ya. Kali 900 juta, hasilnya adalah sekian. Nah, ketika pencatatannya 360 juta ini ada porsi yang share capital ya. Nanti sisanya masuk ke share premium. Berapa porsi share capital, Pak? Ya tinggal 2 juta dikali dengan 100. Sama dengan berapa? 200 juta. Berarti nanti sisanya 160 ya, itu masuk ke si share premium. Gitu ya. Oke, gampang ah, nggak susah. Emang gampang kok. Tuh. Nah, begitu pula yang preference ya. Ya. Nah, ini namanya proportional method. Caranya apa? Ketika harga pasar saham dari preference dan si harga pasar dari si saham biasa itu keduanya diketahui ya, itu dinamakan proportional method. Ketika harga wajar keduanya diketahui. Kalau hanya salah satu saja Pak, maka kita menggunakan incremental method ya. Nah, seperti ini. Yang diketahui adalah yang biasa, yang preference tidak diketahui. Berarti yang biasa adalah 400 juta karena ada nilai marketnya, sisanya masuk ke preference gitu ya, 500 juta. Karena kan totalnya adalah 900 juta ya. Berarti 400 dulu masuk ke si biasa, nanti sisanya masuk ke preference. Jurnalnya gimana? Jurnalnya sama kayak tadi ya. Ada capital dan ada premium. Untuk yang preference maupun ordinary. Ya. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau ternyata kita menerbitkan saham itu dalam rangka membeli suatu aset tetap, gitu ya. Nah, maka ada ketentuan umum, yaitu ini. Kita menggunakan harga wajar dari si aset yang kita beli, aset atau jasa yang kita beli. Nah, itu hukum asalnya ya. Jadi ketika kita mau bayar jasa servis AC gitu ya. Nah, dengan penerbitan saham, nah AC untuk seluruh gedung Kementerian Keuangan di Indonesia, waduh, nilainya kan bisa sampai ratusan miliar ya. Nah, maka ya udah dengan menerbitkan saham, misalkan perusahaan seperti Unilever punya cabang banyak gitu, atau BRI ya, BRI Mandiri atau BCA gitu ya, punya cabang banyak dan dia udah listing. Nah, mau nyervis aset seluruh kantor cabang di Indonesia bisa sampai puluhan miliar gitu ya. Nah, ratusan miliar, daripada pakai kas ya nerbitin saham aja gitu ya, right issue. Jadi seperti itu. Nah, dengan melakukan right issue berarti nanti jasa aset tersebut dibayar dengan sahamnya BCA misalkan gitu ya. Nah, maka harga yang mana yang dipakai? Kan ada dua harga. Satu harga si jasanya, satu harga si sahamnya. Pakainya adalah harga yang si jasanya ya, seperti itu. Nah, seperti itu jadinya teman-teman semua ya. Jadi insya Allah nggak terlalu susah ya. Nah, di sini contohnya adalah paten ya. Nah, pertama, jadi perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan sesuai dengan nilai wajar aset atau jasa yang diperoleh. Kalau nilai wajar dari jasa atau aset tersebut bisa diukur dengan andal. Artinya nilainya wajar gitu. Kalau nilainya tidak dapat diukur dengan andal atau nilainya tidak wajar, maka apa? Maka nilai aset yang dipakai adalah nilai dari si market value dari si saham. Ya. Kalau keduanya nggak ada, Pak, maka menggunakan nilai appraisal value dari si aset. Ya, seperti itu.
Ya, jadi urutannya itu di sini kan ada aset, di sini ada saham, ya. Ya, saham. Maka pertama itu pakai market value si aset, ya. Kemudian kalau si aset nggak ada, maka market value si saham, ya. Market value si saham. Kalau ternyata dua-duanya nggak ada, maka kita menggunakan appraisal value, AV ya, AV dari si aset, ya. Ini yang ketiga. Ya, baru nanti kalau asetnya nggak tahu juga berapa cara mengukur market apa appraisal value-nya, barulah kita menggunakan yang keempat, appraisal value dari si saham, ya. Kayak gitu ya. Wait, sudah habis deh. Oke, sudah habis. Izinkan saya untuk melanjutkan sedikit ya. Ini tinggal beberapa slide lagi kok. Nah, paling 5 menit lah. Mudah-mudahan bisa cukup. Nah, intinya adalah, jadi ketika Sumbawa menerbitkan seperti ini ya, maka memakai apa? Market value si paten, kalau ada, gitu ya. Inilah yang utama. Ya. Tetapi kalau ternyata tidak dapat ditentukan nilai wajarnya, maka pakai market value si saham. Nah, nilai patennya pun berubah, gitu ya. Kalau premium kan mengikuti sisanya aja premium ya. Kalau tidak dapat keduanya, paten nggak tahu, harga pasar saham juga nggak tahu, maka kita pakai appraisal ya, nyewa penilai ya. Nah, seperti itu ya, nyewa penilai ya. Untuk ngapain? Untuk menilai berapa harga si paten. Nah, keluarlah hasilnya sekian. Tapi kan penilai perlu apa, membutuhkan biaya, Pak. Biayanya tuh gede, coy, untuk penilai itu, apalagi penilai yang aset tidak berwujud ya, sangat besar sekali. Nah, sehingga apa? Apakah ini termasuk yang cost attributable? Kalau iya, berarti dia akan dikapitalisasi ke dalam nilai si paten, ya. Cost dari si paten apa appraisal tadi akan dikapitalisasi kepada si paten. Tapi kalau tidak signifikan, gitu ya, tidak material, ya sudah, tinggal di-expense-kan saja, ya. Bebas kok kalau di kenyataannya, kalau di ujian mah nanti dikasih tahu ya. Oke, nah sekarang ada dua. Bagaimana dan biaya penerbitan saham? Hmm. Biaya penerbitan saham contohnya underwriter ya, underwriter fee ya. Jadi ketika kita mau listing di BI, kita harus bayar underwriter fee ya, biaya administrasinya. Nah, penerbitan saham ini ya, ketika kita seperti ini akan mengurangi dari si share premiumnya. Nah, share premium pada cash sebesar 50 juta ya. Kalau yang atasnya udah inilah, udah gampang lah ya, tinggal 500 dikali 1 juta, 500 juta jadi share capital ordinary. Kemudian yang share premiumnya tinggal 1.500 dikurang dengan 500. Sama dengan 1.000 kan? 1.000 dikali 1 juta sama dengan 1 miliar. Nah, kayak gitu. Jadi ini nggak ada hal yang sangat rumit sebetulnya dari sini ya. Kemudian, nah ini saham preferen ya. Kalau saham preferen, dia pada dasarnya dia memiliki hak untuk mendapatkan dividen duluan. Kemudian yang kedua, ketika likuidasi bisa mendapatkan aset si perusahaan. Ingat ya, yang dinamakan equity itu adalah residual interest ya, RI. Nilai sisa dari apa? Dari total aset ya, setelah dikurangi dengan total liability. Jadi kesimpulannya yang dinamakan equity atau residual interest itu adalah apa? Sisa aset perusahaan yang tersedia bagi pemegang saham. Nah, oke, nah setelah itu gimana? Ya, jadi ketika ada aset yang tersedia, ketika likuidasi, pemilik saham preferen lebih dulu dibagikan daripada pemilik saham biasa. Nah, tapi dia bisa juga dikonversikan ya menjadi saham biasa. Lebih enak sebetulnya, ini sangat istimewa ya. Atau ditarik kembali oleh perusahaan. Gak enaknya ini sih, tiba-tiba ditarik gitu. Tapi yang kelima ini tidak enaknya juga. Jadi kelebihannya ada sekitar 3, ini positifnya, ini positif, ini positif. Nah, ini kekurangannya ya. Sewaktu-waktu bisa ditarik ya. Dan tidak memiliki hak untuk memilih direksi. Sifatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kumulatif berarti dividennya diakumulasikan. Contohnya, tahun ini nggak bagi dividen, tapi tahun depan dibagikan, maka kalau pemilik saham preferen diakumulasikan, gitu ya. Kalau dia memiliki sifatnya kumulatif. Yang dividen tahun ini diakumulasikan, ditambahin, nanti dibayar di tahun depan, gitu ya. Kalau saham biasa nggak bisa kayak gitu, nggak ada dividen, ya amsyong udah, nggak dapat apa-apa.
Tapi kalau saham preferen diakumulasikan, ya. Itulah enaknya saham preferen. Makanya jarang di Indonesia saham preferen ya, jarang sekali. Karena merugikan perusahaan terus terang ya. Nah, kalau participating tambahan dividen yang dibagi bersama dengan pemegang saham biasa. Intinya adalah dia ada porsi ya dari apa namanya? Jadi intinya pertama dia ada tambahan dividen gitu kalau participating itu. Jadi nanti ada perhitungannya, susah sih saya jelasnya di sini. Tapi pada dasarnya adalah ketika participating itu pada dasarnya nanti kalian akan pemegang saham preferen tersebut akan mendapatkan duit tambahan gitu, dividen tambahan. Besarnya berapa dividen tambahannya? Nanti kita akan hitung minggu depan ya. Oke, nah kalau convertible tadi ya bisa dikonversi, kalau callable bisa ditarik. Nah, redeemable berarti ini ditebus gitu oleh si perusahaan ya. Seperti itu. Sama kayak convertible. Sama kayak callable ya, callable. Nah, akun apa cara pembukanya sama aja ya. Seperti ini ya, cuman berubah ini aja share capital preference bukan ordinary. Nah, kalau treasury shares ya seperti ini ya, ada cost method. Jadi kalau treasury shares itu pada dasarnya kita membeli kembali saham biasa. Ingat, saham biasa bukan saham preferen. Saham biasa yang beredar ya. Nah, seperti ini. Awalnya kayak gini ya. Total equity-nya tidak ada yang namanya treasury shares. Kalian perhatikan ya. Nah, terus kapan ada Pak? Ketika dibeli kembali ya. Pada tanggal 5 Januari membeli kembali 50.000 saham biasa seharga 2.200. Karena cost method, maka kita akan mencatat treasury shares pada cash sebesar berapa? 50 dikali 2.200. Nah, seperti ini ya. Gampang sih, nggak begitu susah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini nanti akan menjadi pengurang dari ekuitas. Ingat, pengurang ekuitas ya. Seperti itu. Sehingga kalau ada saham treasury shares, total equity-nya tidak lagi 700, tapi dikurangi dulu dengan si treasury shares. Sebesar menjadi berapa? 590. Nah, kayak gitu ya. Tujuannya buat apa sih, Pak? Tujuannya ya sebetulnya untuk ini ya. Nah, ini ya. Mengefisienkan pajak gitu ya. Artinya apa? Biar persentase kepemilikannya naik. Kalau persentase kepemilikan naik, maka dia tidak akan kena pajak. Di atas 25% dia merupakan dividen yang bukan objek pajak ya. Dividennya berapa? Pasal 23, PPh 23, 15% dikali jumlah dividen yang dibayar. Tapi kalau pemilikannya di bawah dari 25%, tapi kalau di atas dan sama dengan 25%, maka dia non objek, non OP ya, karena di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, tentunya kalau jumlah sahamnya turun, IPS naik gitu ya. Kemudian juga untuk apa? Untuk biar nggak terlalu banyak si majority apa namanya mencegah adanya pengambil alihan kepemilikan perusahaan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham gitu ya. Kan ditarik, jadi jumlahnya menjadi berkurang meskipun proporsinya naik gitu ya. Oke, nah sama agar untuk menaikkan harga pasar saham. Nah, itu tujuan kenapa dilakukan aksi buyback saham ya, agar sahamnya semakin gede nilai pasarnya ya. Nah, kemudian kalau dijual gimana Pak? Kalau dijual ya udah tinggal dijual aja karena tadi belinya 2.200 ya. Kalau dijual 2.300 berarti di atas harga beli ya. Cash treasury share pada share premium. Nah, kalau di bawah harga beli ya share premiumnya dihabisin gitu ya, masuk ke debit. Nah, kalau ternyata dijual karena sebelumnya itu kan 50.000 yang dibeli ya. Nah, yang dijualnya baru 10, 10 dan 10, baru 30.000 ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka gimana? Maka apa namanya? Dan dia lebih rendah lagi, maka itu akan menggerus retained earnings. Perhatikan di sini. Retained earnings akan tergerus. Karena dia harganya 2.000, harga awalnya adalah 2.200 ya. Dan tidak ada premium lagi, udah habis premiumnya pada penjualan yang sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia jual dan dia di bawah harga cost, maka rugi ya. Rating akan langsung mengurangi retained earnings. Inilah karena dia transaksi ekuitas, tidak ada kerugian, tidak ada loss gitu ya. Tidak ada loss. Tapi langsung pengurangan retained earnings. Retained earnings taruh di debit sama dengan loss sebetulnya ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi nah, tadi kan sudah apa namanya? 50.000 ya sahamnya. Dikurang 30.000 gitu ya. Nah, sehingga sisanya kan 20.000. Nah, 20.000 ini kalau dalam 3 tahun tidak terjual ya,
dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun ini tidak terjual, maka dia harus dipensiun dinikan. Caranya gimana? Ya, ini yang terakhir ya dari slide kita kali ini ya. Caranya adalah gampang, tinggal ya ini contohnya ya. Penerbitan 50.000 ini udah seperti ini. Pembelian kembali ini ketika kita beli treasury shares-nya di harga 270. Kemudian dijual dari 10.000 ini dijual 5.000 gitu ya, harganya 290 ya. Maka gimana? Maka terjadi premium ya, terjadi premium. Karena di atas harga cost-nya. Nah, kemudian perusahaan memutuskan 5.000 ini karena masih ada sisa 5.000 ya, 10 kurang 5 sama dengan 5.000. Nah, inilah yang langsung dimusnahkan gitu ya. Ketika dimusnahkan gimana? Ya sudah, langsung saja. 5.000 ini berapa? Karena treasury shares itu pada dasarnya adalah saham biasa, maka dia dikembalikan ke nilai share capital. Berapa share capitalnya? 100 ya. Tinggal 100 dikali 5.000. Nah, kemudian berapa proporsi dari share premiumnya? Tinggal 5.000 dikali dengan 150 ya. Dapatlah sekian. Nah, selisihnya, nah, treasury shares yang dimusnahkan berapa? 270 ya. Langsung at cost ya. Dikali dengan 5.000 sama dengan 1350. Nah, yang atas share capital udah dapat, share premium udah dapat, selisihnya barulah masuk ke share premium treasury shares ya. Kebetulan ini pas angkanya. Kalau ternyata ini angkanya 200, ya perhatikan, maka yang ditutup tetap seharga 100.000 ya. Nanti yang 200 ini kita reklasifikasi menjadi apa? Menjadi share premium treasury shares pada apa? Pada si share premium ordinary gitu ya. Jadi kita reklasifikasi ya. Sisanya misalkan 150 gitu ya. Berarti kan 100 udah masuk sini, sisanya tinggal 50. Nah, 50 ini kita tutup dengan reklasifikasi jurnal ya. Share premium treasury pada share premium ordinary. Dapat deh. Dah, beres. Selesai. Cepet ya? Oke deh. Cuman 40 menit. Nanti kalau nggak ngerti, saya jelasin lagi minggu depan. Ya, santai aja. Oke, kalau gitu, eh, terima kasih. Ada yang ingin tanyakan sebelum saya tutup dan kalian nanti langsung masuk ke breakout rooms untuk mengerjakan PR-nya. Jadi nanti setengah jam aja mengerjakan quizzes. Udah gitu ya udah ya. Udah gitu ya sudah. Ada yang ingin tanyakan? Udah pecah malah ya. Udah pupus gitu kalau bahasa Bisa orang. tanya Pak? Oke, Erika. Erika kayaknya masih sadar deh. Gimana Erika? Oh, bukan mau nanyain tugas yang tugas yang di LMS berarti tetap dikerjain ya Pak sama rangkumannya? Gak usah. Tugas LMS ini kita kerjain 30 menit ini dalam bentuk GCR ya. Sorry, dalam bentuk quizzes. Jadi seperti ini ya, saya kasih kasih lihat deh. Nah, ini kan ada tugas ya. Di kalian itu kan ada tugas. Tugasnya yang LMS itu yang TM-TM itu kan ya, TM3, TM berapa gitu. Nah, di sini ini saya sudah mana ya? Oh, udah ada kuncinya nih. Nah, di sini kalian hanya mengerjakan apa namanya? Yang ini saya sudah masukkan ke quizzes ya. Ini sudah saya masukkan ke quizzes. Jadi kalian nggak perlu lagi kalau ini udah beres, kalian nggak perlu lagi ngerjain yang latihan ini. Jadi cuman soalnya apa namanya esai sama benar salah. Oh, pertemuan 3. Ini oke deh. Oh ini salah deh, bukan bukan yang ini. Yang mana ya? Oke, tugas pertemuan 3. Oke, pada dasarnya saya udah bikin sih di quizzes. Mana ya? Nah, jadi nanti kalian tidak perlu lagi mengerjakan tugas yang apa namanya. Nah, nanti kalian masuk ke quizzes ini, ya, tinggal dikerjain aja, gitu ya, tinggal dikerjain aja. Kalau tidak salah yang mana ya? Oh, bukan yang ini. Ya, ya, yang ini sih. Jadi kalian tidak perlu lagi mengerjakan tugas yang benar salah tadi, ya. Cukup
apa yang sudah saya kasih aja, yang dikerjakan di kuisis ini, karena ini berasal dari soal yang disepakati oleh para dosen. Jadi kalian kalau mau ya tinggal bikin rangkuman aja gitu, bikin rangkuman beres, oke? Ya, Pak. Ya, Baik, Pak. saya masukkan kalian, jadi mudah-mudahan lebih ringan lah kerjaannya ya. Ini saya masukkan di kalian tuh berapa sih? 421. 401 ya? Lupa. Saya sampai lupa 401. Mana sih? Nah, ini dia. Nah, ini ya. Silakan masuk, join, kerjakan berkelompok, tulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, nanti tinggal tinggal dijawab-jawab aja, udah gitu kelar, beres. Begitu udah 30 menit, kelar ya. Kalian silakan pulang, tidak usah kerjain PR. Atau resume juga mau di-skip. Masalah resume berguna nggak buat kalian? Kalau berguna sih, ya mau tidak mau. Gitu ya. Pak izin bertanya. Ya. Ini berarti sekelompok ngumpulin satu aja ya, Pak? Gimana? Sekelompok ngumpulin semua? Nggak usah, Orang. perwakilan aja. Berkelompok. Oke, Pak. Nah, jadi, kalian masuk dulu, pakai nama kelompoknya ini ya. Join code-nya adalah copy link. Oke, join code-nya adalah 855946 ya. Nah, join code-nya, join code. Jadi ini sudah saya anggap kalian nanti tinggal per kelompok aja gitu ya. Per kelompok. 855946. Oke. Silakan. Izin bertanya. Boleh. Berarti yang masuk ke situ cuma satu orang dari satu kelompok itu ya? Oh enggak, semuanya masuk. Oh. Yang masuk satu orang, ya satu orang. Sorry ya, satu orang aja. Ketua kelompok aja, ketua kelompok. Sorry. Tapi nanti di breakout room kalian ngerjain bareng. Jadi mungkin ada yang share screen gitu ya. Jawabnya gimana? Nah, kayak gitu ya. Sok, mangga. Silakan. Ini sebelum saya bagi breakout rooms ya. Perwakilan ketua kelompok silakan join ya. Ketua kelompoknya aja join ya. Ketua kelompoknya aja. Nanti anggota-anggotanya nanti begitu udah ada di sini, baru nanti semuanya saya masukkan ke breakout rooms ya. Kalian milih breakout rooms per kelompok masing-masing. Nah, udah gitu nanti tinggal bahas bareng aja di breakout rooms, menyepakati jawabannya yang mana. Kalau udah beres semua berarti TM tugas LMS udah kelar, tinggal resume aja. Oke? Belum ada nih. Bisa nggak diklik? Kalian 401 kan ya? Oh Iya, iya. Pak. Oke, mungkin langsung diklik ketua kelompoknya. Coba. Soalnya belum ada yang join. Jadi saya belum bisa mulai. Sudah? Monggo ketua kelompoknya. Tinggal diklik aja linknya. Buka kuisis ya. Nah, nanti udah ada nih. Oh, Letus Gale. Siapa itu? Oke. Letus. Saya Pak, kok nggak bisa ganti nama ya Pak? Tadi saya Pak. Oh, oke. Bentar. Kayaknya ya udah nggak apa-apa. Nanti gitu Pak. dikasih. Ini kayaknya saya salah nyeting deh. Oh. Saya nyeting jadi ada factory name gitu ya. Keklik maksudnya tuh. Jadi harusnya nanti next time nggak usah pakai factory name. Kelompok 1 siapa ini? Kelompok 2 Pak. Oh, kelompok 2 ya. Oke. Iya. Tinggal ditulis di ini ya.
di WhatsApp group ya. Kelompok 2 lettuce gale, kemudian brokoli jivis. Siapa ini? Saya Pak, kelompok 3 Pak. Oke, silakan nanti. Nah, ini udah nih 1 2 3 4. Nanti tolong tulis di ini ya. Di apa namanya? Di WhatsApp group kita. Ya. Tolong tulis nama kelompok di sini. Ya, jadi contoh lettuce gale, lettuce gale sama dengan kelompok 2 dan seterusnya. Oke? Sudah? Oh, udah ada 4 nih. Satu lagi nih, kelompok berapa yang belum? Kelompok 1 Pak sepertinya. Bentar ya Pak. Oke, Belum siap. bisa. Kelompok 4, Pak. Oh, kelompok 4. Nah, udah ada nih, Suncok Snape. Suncok Snape. Oh my God, very cute. Dah? Erika belum masuk. Ini disuruh login. Belum masuk gimana? Iya, kelompok Erika belum masuk. Oh gitu. Kelompok Pak. Erika udah tuh, kelompok 1 kan? Pak, enggak Pak, itu saya sama Dika ke double itu Pak. Yang Berapa? Oh oke. Berarti yang mana nih? Satu aja. Kelompok kamu yang Dika yang mana kelompok 3? Yang namanya yang mana? yang brokoli Pak. Sudah keluar nih. Kalau gitu yang sabar Pak ya, bentar. Pak, jackfruit Jevis kelompok 1 Pak. Oh, jackfruit Jeeves kelompok 1. Ya. Brokoli ini saya remove ya. Oke, brokoli saya remove ya. Enggak Pak, yang cabbage Caldwell yang di remove Pak. Oh, oke. Yang cabbage Caldwell yang ini. Iya benar. Oke, saya remove ya. Nah, Oke ya. Pak. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 namanya? Nama apanya Pak? Anggotanya Pak. Layarnya apa? Jackfruit Jevis Pak. Sorry. Saya belum ini ya. belum saya share, sorry ya. Oke. Jackfruit Jeeves. Nah ini ya, kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Lettuce gale. Iya Pak. Kelompok, Kelompok 2 Pak. brokoli Jeeves. Siapa brokoli Jeeves? Iya Pak. Oke, udah ya. Kelompok 3 Pak. Ya, kalau gitu saya bagi berdasarkan breakout rooms ya. Saya create, kalian tuh ada 6 atau 5 ya? 5 kelompok ya? Ya nggak sih? 6 Pak. 6 kelompok Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kok baru ada 5? Ada satu lagi yang belum berarti. 2, 3, 4, 5. Ada satu kelompok lagi yang belum masuk ke join ke apa namanya? Ke kuisisnya. Siapa itu? Baru ada 5 kelompok ini. Kelompok 4 sebentar, Pak. Kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 yang kira-kira bisa akses via internet dan via laptop ya. Oke, udah? Oke, nanti kalian let participant choose room. Oke. Saya sudah bikin 6 room ya. Oh, ini kelompok 4 nih udah ada nih. Mugwort Moriarty. Wes. Oke ya. Jadi saya udah bikin 6 room ya di Zoom ini. Nanti saya buka ya roomnya. Saya buka. Okra Ohara, siapa nih Okra Ohara? Kelompok 4 Pak itu. Kalau Mugwort Moriarty siapa? Saya Pak, kelompok 4. Satu aja ya. Yang mana nih yang mau dihilangin? Ya udah saya keluar aja, Pak. Yang Ohara ya? Iya. Saya remove ya. Oke, sok. Dah, sip, udah 6 ya. Silakan masuk room sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 room 1, kelompok 2 room 2 ya. Oke, bisa? Oke Pak. Oke deh, kalau gitu saya open
Kalau udah masuk semua baru saya mulai, oke? Silakan masuk di breakout rooms-nya masing-masing di bawah. Nah, masuk memilih room dari kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Nah, udah mulai masuk nih semuanya nih ya. Oke, sip. Room 2 udah penuh, room 3, room 4. Oke, sip, good. Tinggal 4 orang lagi yang assign. Oke, silakan. Lutfina, silakan masuk ya. Farah juga silakan masuk. Wulan, nah ini Wulan nggak tahu nih kelompok mana nih. Pak, di mana sih, Pak? Di breakout rooms kamu jangan Kelompok 6, Pak. mau pakai HP ya? Oh enggak, Ini gimana, Pak, masuknya? di Nggak bisa. breakout rooms. Gimana? Bawah ini ada, bawah. Ada namanya breakout rooms, klik di bawah. Nggak ada, Pak. Zoom-nya masih versi lama. Oh, versi lama. Iya. Kalau Wulan gimana? Saya di kelompok 6. Wulan kelompok 6, saya assign ke kelompok 6. Kemudian Farah di mana? Kelompok 3, Pak. Oke ya, oke. Bisa dipencet bawahnya nggak? Nggak bisa? Yang breakout room. Silakan dipencet, saya udah assign kalian ke kelompok masing-masing. Kalau Farah nggak bisa, berarti Farah, silakan off cam, ya. Kemudian koordinasi via WhatsApp, oke? Oh, Farah udah tuh. Wulan, udah? Oke, saya mulai.